Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barnus SPD. Saya mengajarkan mata pelajaran PPKN di SMPN 1 Atap Parakalima, Kabupaten Purwakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 program studi PPKN di Universitas Pasundan, Bandung, dengan nomor peserta 201500655789. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP 1 Atap Kabupaten Purwakarta. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampurasun. Bagaimana kabar kalian sekarang? Apakah ada yang sakit? Ada. Berapa hari sakitnya? Oh, baru 3 hari. Nanti sekalian sama Bapak tengok ke rumahnya, barangkali sakitnya berat. Sekarang KM-nya ada, silakan berdoa dulu sebelum mulai pelajaran ya. Silakan berdoa. Astagfirullahaladzim. Siap kalian untuk menerima pembelajaran dari Bapak? Siap. Coba tepuk satpar. 1, 2, 3. Aku ini anak satpar. Dan mandiri. Penuh dengan inovasi. Cinta alam. Religius. Bagus ya, terima kasih atas yel-yelnya ya. Baiklah, kemarin Bapak sudah mengajarkan tentang PPKN ya, tentang pentingnya Pancasila. Apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Apa itu Pancasila? Siapa yang ada? Coba acungkan tangan. Acungkan tangan. Pancasila. Artinya, arti Pancasila, coba acungkan tangan. Coba KM, sebutkan. Panca artinya 5, ya. Sila 5 dasar. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar. Panca kan bahasa Sanskerta itu panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila. Jadi Pancasila itu sumber dari segala sumber hukumnya. Jadi masyarakat Indonesia sudah tahu bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika apa artinya? Coba, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Apa yang dimaksud berbeda-beda? Berbeda agama, berbeda-beda ras, ya, berbeda-beda suku. Tetapi satu tujuan. Apa tujuan kita nih, negara kita itu? Memajukan negara Indonesia ya. Baiklah, sekarang Bapak akan memberikan pelajaran yang kemarin tertunda, yaitu tentang Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Menghayati nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua,
menghargai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 3-nya memproyeksikan nilai semangat tentang Sumpah Pemuda 1928. Nomor ketiganya Sumpah Pemuda bingkai Bhinneka Tunggal Ika melaksanakan nilai-nilai kejuangan tokoh Sumpah Pemuda tahun 1928 ya. Sebelum melanjutkan pelajaran ini, kalian melihat dulu video berikut. Mau nyanyikan bersama. Pemuda Indonesia dengan bajumu singkat untuk negara. Tahukah kalian lagu yang tadi dilakukan oleh kita semua? Itu lagu mencerminkan bahwa kita harus bangun ya. Artinya harus semangat terus belajar ya. Belajar, bangun pemudi pemuda. Itu kan lagunya semangat. Jadi harus semangat belajar ya. Jangan loyo ya, jangan loyo. Apabila ada kegiatan dari sekolah harus siap ya, semangat. Baik itu di bidang olahraga, terus mata pelajaran harus siap, kita semangat. Selalu disertai dengan jiwa siap ya. Karena kita masih belum apa-apa, kita diperlukan belajar semakin banyak, semakin bagus itu. Supaya hidup kita bisa bisa menyesuaikan dengan lingkungan kita yang masa akan yang datang gitu, bisa bersaing dengan yang lain, dengan negara-negara yang lain ya. Inilah lagu-lagu penyemangat kita semua ya. Kalian akan merasakan ya setelah belajar, setelah dewasa, oh begini saya itu guru-guru menyuruh belajar dengan baik deh. Terasalah nanti ya oleh kalian sendiri. Jadi guru menyuruh belajar dengan baik itu ada manfaatnya sangat besar. Karena harapan negara ini ada di tangan kalian ya. Maju mundurnya bangsa ini akan ada di tangan generasi penerusnya ya. Tadi kalian sudah melihat nyanyi pemuda. Sekarang kalian melihat juga dalam video ini ada video yang kalian pelajari. Marilah kita sama-sama saksikan video berikut ya. 92 tahun yang lalu, para pemuda Indonesia melakukan kongres dan berikrar. Mereka yang berasal dari berbagai suku, agama, dan ras bersumpah sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Hari itu dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang diinisiasi oleh pemuda pelajar Stovia di tahun 1902, terus diikuti dengan munculnya organisasi pemuda lain di berbagai daerah, Yogyakarta, Sumatera Pun, Yogyakarta, Ambon, dan banyak lagi. Semua organisasi kepemudaan itu gigih banget buat melawan penjajahan di berbagai aspek. Hingga puncaknya, semua organisasi pemuda berkumpul di sebuah kongres dan melahirkan Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928.
Di sini kita bisa lihat kalau pemuda punya peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Pemuda juga selalu menjadi tulang punggung dalam pembangunan bangsa. Kok bisa gitu ya? Dalam fase tadi sudah melihat kalian video dari bentuk dari pembentukan Sumpah Pemuda, yaitu tidak semata-mata para pemimpin kita mengumpulkan para pemuda pada waktu itu ya, kayak ada yang disebut Yong Japa, Yong Sunda, Yong Batak. Itu artinya para pemuda perwakilan dari suatu provinsi ya, dari provinsi Sumatera Barat, provinsi Jawa ya. Sekarang di Jawa ada berapa suku? Coba. Ada 3 suku ya. Suku Baduy ya, suku Sunda, suku Jawa ya. Betapa kayanya Indonesia, cuma pada waktu itu belum bisa bersatu. Maka itu para pemimpin pelopor bangsa Indonesia itu Budi Utomo mempersatukan seluruh para pemuda Indonesia. Tahukah kita bahwa pemuda itu sangat berarti bagi bangsanya gitu, karena kesatu para pemuda masih muda ya, yang kedua pikirannya masih cerdas, masih ting ya, masih kuat, tidak seperti orang-orang tua ya, sudah loyo. Jadi para pemuda itu dipersatukan dengan sebutan Yong Jawa, Yong Sumatera, Yong Irian ya. Jadi artinya para pemuda di Irian, para pemuda di Kalimantan, para pemuda di Sumatera itu dipersatukan. Untuk apa coba? Untuk bergabung satu tujuan, yaitu membangun negara Indonesia, karena pada waktu itu masih masing-masing ya. Kalau tidak dipersatukan, kapan lagi ya kita harus berpikir jernih dengan bangsa-bangsa kita sendiri. Jangan sampai kita itu ada orang Sumatera, biarin, kita harus bersatu ya, berpegangan tangan dengan suku-suku lain ya, karena kita itu tidak bisa hidup sendiri. Mari kita sekarang lihat lagi video ya, video tentang pemuda yang perannya suatu bangsa ya. Coba kalian perhatikan seluruhnya ya. Saya akan mencabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kubunuh. Begitulah ucapan pendiri bangsa kita. Dari kata-katanya coba. Sebagai masa depan semua bangsa. Lalu di masa globalisasi yang bertumbuh global radikal ini, apakah para pemuda berkeluarga yang sudah pantas untuk menggunakan bangsa? Dan apa problem dan solusi yang harus dilakukan dan dilakukan? Maka dari itu, kamu harus masa remaja adalah masa
Anak-anak, tadi kalian sudah melihat video ya yang Bapak tampilkan, bagaimana tentang pemahaman kalian ya. Kalau saja ya kalian tidak memahami tentang Sumpah Pemuda lalu menyimak dengan benar-benar, tentu akan terbawa oleh arus yang tadi yang jeleknya. Tapi kalau kalian sudah mampu ya, sudah tahan, sudah mempelajari ya, dan selain sebagainya sudah mengamalkan ya nilai-nilai Pancasila, tidak akan terbawa arus yang jelek. Baiklah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian dipelajari ya. Saya akan berikan satu regu ya LKPD. Nanti oleh kalian diisi ya. Ini LKPD-nya ya. Urutan isi Sumpah Pemuda. Lalu di sini ada isiannya ya. Nanti diisi masing-masing regu ya. Ya, mau? Siap? Ya, siap. Silakan kalian diskusikan ya dengan teman-teman. Ya. Ya, diskusikan ya. Silahkan diskusikan. Nanti kalian baca di sana kan ada kata-kata Sumpah Pemuda yang tidak berurutan ya. Kemudian kalian susun lagi dengan benar ya, supaya urutannya yang benar gitu ya. Dan nanti di lembar kedua ditulis di sini ya. Silakan kalian mengerjakan dengan baik dan susun kata-kata Sumpah Pemuda tadi. Ya, silakan. Tadi Bapak lupa menyebutkan, lalu di sini ada uraikanlah apa peran pemuda untuk masa depan bangsa menurut kalian ya. Peran pemuda untuk masa depan bangsa menurut kalian. Ya, jadi berpikir ke kalian saja ya. Nanti di sini ada penerapan perilaku sehari-hari ya. Nanti ditulis dan dipresentasikan ke depan satu orang ya. Setelah mengerjakan ini, coba kalian sekarang diskusi, nanti dipresentasikan ke depan, disebutkanlah perorangannya. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Urutan isi Sumpah Pemuda. Paragraf yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Paragraf kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Paragraf yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Uraikanlah apa peran pemuda untuk masa depan bangsa menurut kalian. Perannya yaitu untuk agen perubahan dapat diwujudkan dengan pemuda berpartisipasi mendukung perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat, baik secara nasional maupun daerah. Nilai-nilai Sumpah Pemuda.
Nilai Sumpah Pemuda mengutamakan kepentingan bangsa, peran perilaku sehari-hari, menaati peraturan, tidak bersikap egois dan mementingkan diri sendiri, menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, menerima dan menghargai perbedaan, menghormati suku dan agama orang lain, tidak saling membeda-bedakan agama, saling tolong-menolong, semangat gotong royong dan kerjasama, membantu warga yang terkena musibah, kerja bakti membersihkan lingkungan, persatuan, mengakui dan menghormati berbagai agama, bertoleransi, rela berkorban, bersedia dan ikhlas membantu seseorang, mendahulukan kepentingan bersama, cinta tanah air, menjaga dan melindungi tanah air, mencintai adat atau budaya yang adil di negara dan melestarikan semangat persaudaraan, sikap saling menyayangi, saling membantu. Sekian. Terima kasih kepada baiklah, kita kan sudah mempelajari sebagian dari hasil belajar kita mulai inilah Sumpah Pemuda dan lain sebagainya yang kalian sudah ajarkan ya. Sekarang kita akan mengadakan evaluasi ya. Bapak akan menggunakan evaluasi kuisis ya. Coba kalian tulis dengan nomor ini ya, yang tertera di depan. Tulis karena kalian sudah tahu. Silakan kalian kerjakan dan hasilnya bagaimana. Nanti saya akan nilai ya. Bapak akan nilai. Silakan kalian catat ya. Silakan kerjakan. 2, 1, mulai ya, boleh. Siapa yang duluan ya?
Peringkat pertama kelompok A ya. Kelompok A peringkat pertama. Ya, peringkat kedua kelompok E. Yang ketiga kelompok ya masih terus berlanjut. Oh, sekarang kelompok D naik ke atas. Coba lihat ke depan kelompok 2 kelompok Asep ya, nomor 1. Yang kelompok 2 ya sangat baik. Dan kelompok 3 di urutan yang ketiga ya. Nah, setelah ini Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mempelajari PPKN dari Sumpah Pemuda, dan krisis ini memakan waktu yang agak lama gitu ya. Dan sebelum sesudahnya Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah siap mempelajari dari pelajaran dari Bapak ya. Dan dicukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian siapa KM untuk membacakan doa-doa untuk terakhir ya. Membacakan doa wal asri, silahkan KM.